Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, pola new normal perlahan akan mulai diterapkan. Di Jawa Tengah dan Yogyakarta, sejumlah penerbangan, perjalanan laut, dan lokasi wisata kembali dibuka dengan sejumlah syarat. Informasi selengkapnya kita langsung bergabung bersama Febrian Ahmad, langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Febrian, bagaimana situasi di bandara dan pelabuhan di kota Semarang? Apakah sudah terlihat di sana penumpang yang mulai berdatangan dan akan melakukan perjalanan? Iqbal, untuk sejumlah lokasi di Semarang, Jawa Tengah, terutama di Bandara Ahmad Yani sudah mulai dibuka hari ini. Kami mencatat setidaknya ada 5 rute penerbangan yang sudah mulai dibuka, baik ini rute penerbangan internasional maupun penerbangan domestik. 5 rute penerbangan ini diantaranya adalah Garuda Indonesia untuk tujuan Jakarta, Semarang, Pulau Pergi yang sudah mulai dibuka hari ini. Kemudian juga ada AirAsia tujuan Semarang, Manila. Ada juga AirAsia tujuan Semarang, Kuala Lumpur, serta beberapa penerbangan dari Lion Group diantaranya Batik Air untuk Semarang, Jakarta, dan juga Lion Air tujuan Jakarta, Semarang. Pihak Angkasa Pura I yang mengelola Bandara Ahmad Yani Semarang juga mengambil sejumlah langkah strategis untuk mendukung tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan setiap penumpang. Ini harus memberikan sejumlah syarat untuk melakukan penerbangan. Syarat ini diantaranya adalah sudah melakukan rapid test, kemudian juga penumpang akan melakukan pengecekan di Bea Cukai serta imigrasi. Setelah itu barulah nantinya para penumpang yang berasal dari luar kota dan juga luar negeri ini akan dikarantina di rumah karantina yang berada di Serondol di kota Semarang. Untuk yang sudah berdatangan, kami tadi melihat bahwa penerbangan dilakukan hari ini. Penerbangan pertama adalah penerbangan internasional AirAsia Kuala Lumpur Semarang, yang juga ini sebagian besar merupakan penerbangan yang mengangkut para pekerja migran atau TKI asal Indonesia. Dengan rincian, kami tadi mendapatkan data ada sebanyak 57 WNI yang rata-rata mereka ini adalah TKI yang harus kembali ke Indonesia, ke kota Semarang lebih tepatnya, karena sudah mengalami kontrak yang sudah habis dan juga kembali ke Indonesia. Untuk itu, tim gugus tugas Provinsi Pencegahan COVID-19 di Jawa Tengah dan juga kota Semarang sudah menyiapkan rumah karantina bagi warga negara Indonesia yang berasal dari luar negeri. Untuk perjalanan di laut, Iqbal dan juga pemirsa, Pelabuhan Internasional Tanjung Emas Kota Semarang ini juga sudah akan mulai membuka kembali perjalanan laut berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Laut untuk membuka pelayaran untuk mengangkut penumpang. Namun ini terbatas bagi warga negara Indonesia, seperti diantaranya adalah tenaga kerja Indonesia, kemudian juga ASN dan juga TNI Polri, dengan sejumlah persyaratan yang harus disiapkan sama seperti penerbangan udara tadi. Ini tidak jauh berbeda syaratnya, yakni harus melakukan rapid test dan juga untuk urusan tertentu yang juga sudah diatur oleh pemerintah, dan dengan tetap tidak ada larangan mudik, baik itu untuk perjalanan udara ataupun perjalanan yang ada di laut. Iqbal. Penerbangan dan perjalanan laut sudah mulai dibuka. Nah, kalau dulu sebelum Lebaran biasanya itu orang berwisata. Nah, di tengah pandemi, apakah lokasi wisata ini masih ada yang buka, Febrian? Iqbal, sebenarnya sampai dengan sekarang lokasi wisata memang masih ditutup, namun sudah ada beberapa lokasi wisata yang mengambil ancang-ancang untuk segera kembali dibuka. Beberapa lokasi wisata ini merupakan candi-candi yang ada di Jawa Tengah dan juga yang ada di Yogyakarta, namun tetap pembukaannya ini harus menerapkan protokol kesehatan yang ada dan juga mengikuti pola new normal life yang juga sudah akan mulai dicanangkan. Candi-candi ini merupakan Candi Borobudur, Prambanan, dan juga Ratu Boko yang akan mulai dibuka pada awal Juni 2020 mendatang. Hal ini diungkapkan oleh Edi Setiono, Direktur Utama PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan juga Ratu Boko saat melakukan penyerahan bantuan kepada seniman Ramayana Candi Prambanan. New normal life ini atau pola untuk pola hidup yang baru ini akan diterapkan atau diberlakukan bukan hanya bagi wisatawan saja, namun juga bagi pengelola maupun pelaku usaha lain yang terkait dengan lokasi-lokasi di candi tersebut. Dan juga diharapkan nanti dengan adanya pembukaan kembali candi, roda perekonomian sektor wisata dapat segera kembali bergerak dan juga diprediksi atau direncanakan akan dapat kembali rebound pada September 2020. Destinasi wisata candi di Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta sebelumnya memang merupakan destinasi wisata yang cukup digandrungi, namun sejak terjadinya COVID-19 sudah ada penurunan yang cukup signifikan sejak pada bulan Januari
kemarin dan juga bulan-bulan berikutnya bahkan pendapatannya menjadi Rp0 setelah manajemen menetapkan penutupan untuk kunjungan wisata dan juga menghentikan kegiatan pentas Ramayana. Dan lebih lengkap seperti apa nanti polanya kita simak bersama kutipan wawancara kami dengan Edi Setiono, Direktur Utama PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan dalam Ratu Boko. perhitungan kami ketika nanti kita sudah mulai buka di bulan Juni, kita berharap semua elemen itu akan mulai bergerak bersama. Ya, perhitungan kami sekitar bulan September itu sudah mulai ada rebound. Jadi kita sangat berharap ekonomi kawasan ini ya tidak hanya buat TWC tapi juga buat masyarakat yang berinteraksi bisnis dengan turisme di kawasan Taman Wisata Candi ini, kita berharap sekitar bulan September itu sudah rebound. Demikian Iqbal yang dapat kami sampaikan langsung dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Kembali ke Anda di studio. Febrian Ahmad melaporkan langsung. Terima kasih.